Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, semester 7, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Marlina Bakri, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah estetika. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah estetika. Soal pertama, jelaskan ruang lingkup estetika. Jadi, ruang lingkup estetika bukan hanya berkisar pada seni dan alam saja, tapi ada beraneka ragam jenisnya. Keindahan yang dimaksud oleh estetika lebih kepada pemahaman masing-masing personal dalam melihat, memahami, dan menghargai keindahan pada suatu objek. Kemudian soal kedua, jelaskan sejarah perkembangan estetika. Sejarah perkembangan estetika didasarkan pada sejarah perkembangan estetika di Barat yang dimulai dari filsafat Yunani kuno. Hal ini dikarenakan estetika telah dibahas secara terperinci berabad-abad lamanya dan dikembangkan dalam lingkungan filsafat Barat. Hal ini bukan berarti di Timur tidak ada pemikiran estetika. Secara garis besarnya, tingkatan atau tahapan periodisasi estetika disusun dalam 8 periode. Yang pertama, periode klasik, periode skolastik, periode Renaissance, periode Aufklärung, periode idealis, periode romantik, periode positivistik, dan periode kontemporer. Nah, kemudian soal ketiga, apakah indah itu seni dan seni itu indah? Dan apa persamaan dan perbedaan seni dengan keindahan? Seni bisa dilihat dalam intisari ekspresi dari kreativitas manusia. Seni juga dapat diartikan dengan sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan. Jadi, seni merupakan bagian dari keindahan. Keindahan memiliki nilai estetis atau seni yang dapat dirasakan oleh manusia melalui panca inderanya. Sedangkan seni merupakan suatu bentuk ekspresi manusia akan nilai-nilai keindahan yang dimilikinya. Jadi, seni merupakan nilai-nilai keindahan. Adapun persamaannya, yaitu keduanya dapat dirasakan dan diamati oleh manusia melalui panca inderanya. Kemudian perbedaannya, yaitu keindahan lebih kepada sesuatu yang sifatnya alamiah, sedangkan seni merupakan hasil rekaan atau penataan yang dilakukan oleh manusia sehingga memiliki nilai estetis keindahan. Selanjutnya, soal keempat, jelaskan secara ringkas perbedaan estetika instrumental dengan estetika kontemplatif. Estetika instrumental merupakan estetika yang diamati dari segi keindahan hasil ciptaan atau karya yang sifatnya objektif. Sedangkan estetika kontemplatif yaitu estetika yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan penilaian dalam diri atau internal rasa sentuhan estetis sesuai karya seni. Nah, selanjutnya soal kelima, jelaskan perbedaan umum antara pendekatan estetika Barat dengan estetika Timur. Yang pertama, estetika Barat yang lebih menonjolkan rasionalitas, realitas, dan aktualitas. Sedangkan estetika Timur lebih cenderung menekankan pada spiritual magic dan lebih menekankan pada fungsi seni sebagai sarana pelepasan dan pencapaian tingkat pencerahan spiritual masing-masing insan. Selanjutnya, soal ke-6, setiap karya seni selalu memiliki unsur wujud, penampilan, dan isi atau bobot.
wujud terdiri dari bentuk dan struktur. Dalam struktur seni dikenal istilah keutuhan, penonjolan, keanekaragaman, intensitas, dan keseimbangan atau balance. Dan pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan balance, dan sebutkan unsur-unsur dinamika yang membangun balance. Nah, balance adalah upaya dalam pencarian proporsi yang memandai, setara, dan merimban kesamaan dari unsur-unsur yang saling berlawanan tetapi saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan. Nah, adapun unsur-unsur dinamika yang menunjukkan simetri diantaranya yaitu pola keseimbangan simetris, pola keseimbangan asimetris, pola keseimbangan linear, dan pola keseimbangan radial. Selanjutnya soal ke-7, jelaskan seni konseptual dan kontekstual. Nah, seni kontekstual di sini artinya seni yang lebih atau berkaitan dengan konsep. Konsep atau konseptual yang berasal dari bahasa Latin contextual berarti pikiran, gagasan, atau ide. Dengan demikian, seni konseptual ini lebih menekankan pada gagasan atau ide seninya daripada perupaan karyanya. Nah, sedangkan kontekstual di sini manusia sebagai makhluk sosial dalam masyarakat tidak terlepas dari suatu sistem nilai. Salah satu sistem nilai yang beredar adalah sistem nilai dasar materi yang mendominasi nilai-nilai dalam suatu kebudayaan dalam masyarakat. Selanjutnya, soal 8, jelaskan aspek dan fungsi estetika. Nah, estetika adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang keindahan. Dengan mengenal estetika, maka kita mampu menilai segala sesuatu yang baik atau buruk. Keindahan yang dimaksud yaitu yang bisa dirasakan oleh manusia, akan tetapi tidak semua keindahan tersebut sama dirasakan oleh setiap manusia. Nah, estetika berfungsi untuk menambah pengetahuan manusia tentang unsur-unsur serta nilai keindahan serta faktor yang mempengaruhi keindahan itu. Terakhir, soal ke-9, apa cara Anda untuk memberikan pemahaman kepada orang lain tentang estetika yang paling sederhana? Jadi, estetika di sini mempelajari tentang atau membahas soal keindahan. Manusia sebagai makhluk hidup yang berakal dan berbudi menjadi satu-satunya makhluk hidup yang mampu menerjemahkan kata estetika. Hanya manusialah yang mampu merumuskan batasan, teori-teori, dan teknik-teknik tertentu sehingga keindahan dapat terbentuk dan dirasakan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.